Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernanda Hukania dengan NIM 63020200111. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai riba dalam perspektif keuangan Islam. Dengan topik pembahasan meliputi pertama definisi riba, kedua dasar hukum riba, ketiga jenis-jenis riba, keempat sebab dilarangnya riba, dan yang kelima cara pengembangan uang yang tidak mengandung riba. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau al-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Sedangkan secara istilah, riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kedua yaitu dasar hukum riba. Riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Menurut Antonio 2001 menyebutkan larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran melalui beberapa tahap. Pertama, melalui Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Surat ini berisi tentang penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan yang mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melalui Quran Surat An-Nisa ayat 160-161 yang berisi pengharaman riba melalui keancaman Allah SWT terhadap praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Yang ketiga, melalui Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang berisi bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda dengan praktik pengembalian bunga atau tambahan dengan tingkat yang cukup tinggi. Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukan merupakan syarat terjadinya riba. Hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembangunan uang pada saat itu. Keempat, melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dengan jelas segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-sunnah. Pertama, riba hutang piutang. Riba ini dibagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah atau yad. Riba qard sendiri yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Sedangkan riba jahiliyah atau yad yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Kedua, riba jual beli. Riba jual beli juga dibagi menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl sendiri yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi seperti emas, perak, gandum, dan kurma. Sedangkan riba nasiah yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Selanjutnya ada sebab dilarangnya riba. Menurut Al-Far Al-Razi ada beberapa sebab atas dilarangnya dan diharamkannya riba, yaitu meliputi pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Kedua, riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja. Ketiga, jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong-menolong. Keempat, dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin. Dan yang kelima yaitu larangan riba telah diterapkan dalam nas. Pembahasan yang terakhir yaitu cara pengembangan uang yang tidak mengandung riba. Riba merupakan suatu bentuk transaksi ekonomi yang keharamannya bukan disebabkan karena zatnya, namun disebabkan oleh transaksi yang dilakukan atau haram li ghairihi.
Ajaran Islam melarang praktik riba atau membungakan uang dan mendorong umatnya untuk melakukan investasi karena terdapat perbedaan mendasar antara investasi dan riba. Menurut Antonio 2001, perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga maknanya masing-masing, yaitu investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan returnnya tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang atau riba adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan returnnya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.